Pernahkah kamu membayangkan sebuah kehidupan tanpa harapan? Bukan kehidupan yang suram, tapi sebuah ruangan hampa, tanpa jendela, tanpa pintu. Tidak ada bisikan pertanyaan, bagaimana jika? Atau tidak ada tarikan kata-kata, apa yang ada di balik sana? Sekarang, coba bayangkan kehidupan tanpa rasa penasaran, tanpa pertanyaan mengapa, tanpa dorongan untuk membuka pintu itu. Hidup yang datar dan statis, tanpa gerakan, seperti sungai yang berhenti mengalir. Tapi disinilah letak teka-tekinya. Dua hal yang terasa berbeda, ini yaitu harapan dan rasa penasaran. Dua hal itu sebenarnya adalah benang yang menyatu dalam tenun-tenun kehidupan kita. Dan hari ini, kita akan menyelami labirin yang memesona ini. Kita akan bertanya, apakah kita bisa hidup tanpa salah satunya? Dan yang lebih penting, bagaimana caranya menari di antara keduanya tanpa terjatuh? Mari kita mulai dengan harapan. Apakah manusia bisa hidup tanpa harapan? Secara teori, bisa. Kita bisa tetap bernapas, makan, tidur. Tapi apakah itu yang disebut hidup? Ataukah kita hanya menjadi robot berdaging saja? Lihatlah di sekeliling kita. Setiap bangunan dimulai dari harapan akan sebuah tempat tinggal. Setiap silaturahmi dimulai dari harapan akan sebuah hubungan berkepanjangan. Harapan adalah bahan bakar jiwa. Ia adalah cahaya yang kita nyalakan di kegelapan. Meyakinkan diri kita bahwa ada sesuatu di ujung lorong terowongan. Tanpanya, kita diam, kita menyerah, kita berhenti mencoba. Jadi, jawabannya mungkin ya, kita tidak bisa hidup tanpanya. Kita mungkin tetap bisa bertahan secara biologis, tapi jiwa kita akan kelaparan dalam sunyi yang panjang. Pertanyaan kedua adalah, apakah manusia bisa hidup tanpa rasa untuk ingin tahu? Sekarang, mari kita matikan rasa ingin tahu. Coba bayangkan, nenek moyang kita duduk di dalam gua, puas dengan kegelapan, tidak pernah bertanya, apa yang ada di balik nyala api? Tidak ada api yang ditemukan, tidak ada roda yang diciptakan, tidak ada bintang-bintang yang diberi nama. Apakah ini yang disebut manusia yang hidup? Rasa ingin tahu adalah mesin penemuan kita. Ia adalah desakan bawaan untuk mendorong batas, untuk membuka kotak Pandora, untuk mencari jawaban. Ia adalah gerakan di setiap mengapa dan bagaimana di dalam diri kita. Tanpa rasa ingin tahu, peradaban tidak akan pernah lahir. Kita akan tetap menjadi penghuni gua yang pasif. Kita tidak hanya kehilangan penemuan, kita kehilangan esensi kita sebagai manusia, yaitu makhluk yang selalu bertanya tentang apapun. Nah, disinilah sihirnya terjadi. Lihatlah bagaimana kedua benang ini mulai menyatu. Kamu penasaran, apa yang terjadi jika aku mempelajari skill ini? Dari rasa penasaran itu, lahirlah sebuah harapan. Aku harap dengan mempelajarinya, aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dari rasa penasaran kepada orang lain, kamu mulai berharap untuk mengenalnya lebih dalam. Rasa penasaran adalah bijinya. Harapan adalah tunasnya. Dan di sini, kita sampai pada paradoks yang menyiksa. Harapan yang sama, yang memberimu sayap untuk terbang, adalah beban juga yang menjatuhkanmu. Kamu berharap wawancara kerjamu berjalan sempurna. Tapi ternyata tidak. Kamu berharap perasaanmu dibalas. Tapi ternyata tidak. Harapan yang kita peluk erat-erat, tiba-tiba berubah menjadi belati yang menusuk balik. Inilah ironi terbesar kita sebagai manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa harapan. Tapi dengan harapan itulah, kita membuka diri pada kekecewaan. Tanpa harapan, kita mati secara spiritual. Dengan harapan, kita rentan terhadap patah hati. Kita terjebak dalam sebuah permainan di mana kita harus bertaruh tapi tahu bahwa kita bisa kalah.
Pertanyaan kedua muncul. Lalu, untuk apa semua ini? Pertanyaan yang lebih dalam muncul. Mengapa ada kekecewaan? Apakah kita diberikan kemampuan untuk kecewa hanya untuk menderita? Ataukah ada tujuan yang lebih dibaliknya? Bayangkan, jika setiap harapan kita selalu terwujud, kita akan hidup dalam ilusi, di mana kita adalah dua-dua kecil yang selalu dimanja. Kita tidak akan pernah belajar tentang gravitasi, karena kita selalu bisa terbang dan tidak pernah jatuh. Kekecewaan, dengan rasanya yang pahit, adalah guru realita yang paling jujur, yang memaksa kita untuk membuka mata. Dia mengajarkan kita perbedaan antara peta yang kita gambar dalam kepala dan medan sebenarnya yang harus kita lalui. Mungkin kita dilengkapi dengan kemampuan untuk kecewa, bukan untuk hancur, tapi untuk belajar melihat dunia bukan sebagaimana yang kita inginkan, sekaligus sebagaimana adanya. Lalu, apa solusinya? Apakah kita berhenti berharap? Tidak, itu mustahil. Apakah kita mematikan rasa penasaran? Tentu saja tidak. Itu sama saja kamu telah membunuh jiwamu sendiri. Solusinya terletak pada seni memegang dengan longgar. Pertama, nikmati apa yang kamu lakukan, bukan hanya hasil yang kamu idamkan. Nikmati proses belajar, bukan hanya gelar yang diharapkan. Nikmati obrolan yang hangat, bukan hanya komitmen yang diimpikan. Ketika kamu jatuh cinta pada prosesnya, perjalanannya sendiri sudah menjadi hadiah. Hasil dari semua yang kamu lakukan menjadi sekedar bonus. Kedua, dan ini yang paling krusial, ciptakan ruang antara siapa kamu dan apa yang kamu harapkan. Kekecewaan terasa menyakitkan karena kita menyamakan diri kita dengan harapan kita sendiri. Aku berharap ini terjadi, dan jika tidak, maka aku yang gagal. Itu tidak benar. Kamu bukanlah harapanmu. Kamu adalah pengamat yang sedang berharap. Kamu adalah laut, bukan ombaknya. Ombak seperti harapan yang selalu bisa datang dan pergi. Terkadang tenang, terkadang besar, terkadang menghancurkan diri di tepian. Tetapi laut baik-baik saja. Laut tetap ada. Laut adalah kedalaman dan luasnya batinmu. Beri jarak. Katakan pada dirimu, aku sebagai seorang manusia sedang berharap hal ini terjadi. Tapi aku tahu bahwa dunia tidak selalu sesuai keinginanku. Apapun hasilnya, aku akan baik-baik saja. Jadi, temanku, beginilah kita. Makhluk yang terlahir penasaran, yang darinya tumbuh harapan, yang darinya kita belajar tentang kekecewaan. Rantai ini bukanlah kutukan, tapi sebuah kurikulum yang sangat layak kita jalani dan nikmati untuk melahirkan pertanyaan berikutnya. Teruslah bertanya, teruslah berharap, tapi peganglah semuanya dengan tangan yang terbuka. Nikmati tariannya, dan ingat, yang terpenting bukanlah apakah kamu sampai di puncak gunung, tapi betapa indahnya langit yang kamu lihat dalam perjalananmu mendaki. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya. Tetaplah penasaran. Salam satu rasa. Salam serawung rasa.